A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallah. Sebelum kita mulai majelis ini, mari kita mulai dengan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah menyayangi kita. Malam hari ini Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Selasa malam ini bukan cuma sekedar rutinan kita berkumpul, tapi mudah-mudahan benar-benar menjadi wasilah Allah sayang sama kita. Karena solusi hutang itu bukan uang, tapi kasih sayang Allah. Sakit juga bukan obat, tapi rahmat Allah. Rumah tangga bisa rukun itu bukan karena banyak harta, tapi Allah turunkan sakinah. Maka segala-gala permasalahan hidup kita tiadalah kita butuh apapun kecuali dengan kasih sayang Allah. Kita awali dengan Al-Fatihah. Semoga Allah sayang kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah azza wa jalla menyayangi kita, memberkahi kita. Selain mendoakan diri kita, kita juga tak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan pendiri Masjid Al-Murabbi dan seluruh segenap jajaran takmir, Pak Mundar dan seluruh ketakmiran yang telah menyediakan fasilitas kita bisa ngaji, bermajelis di sini. Para rekan-rekan pelaksana panitia yang mulai dari ngumpulin, menyediakan makan, sampai kemudian sekarang menyediakan plastik untuk sendal, ya, merapikan semua yang berkhidmat di jalan Allah ini. Semoga Allah berikan karunia kebaikan insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ngaji tentang fadilah atau apa yang kemudian Allah akan berikan ketika manusia itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nyambung ayat pertemuan yang kemarin. Ayat pertemuan yang kemarin adalah surah Al-Maidah, ya, di grup majelis itu ada surah Al-Maidah ayat 54. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يحبهم ويحبونه. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau masyarakat itu murtad dari agamanya, Allah akan ganti kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai. Ini nyambung pembahasan kita. Apa itu cinta kepada Allah? Saya akan mulai ini dari akhir. Apa manfaatnya, apa fadilahnya, keutamaannya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah cinta kepada mereka, mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Urusan bagaimana membangun cintanya kita bahas di akhir. Tapi kita bahas dulu ayat-ayat yang menjelaskan kalau Allah udah cinta sama hamba itu, apa hadiah yang Allah kasih. Pertama di surah Yunus. Di surah apa? Yunus. Surah ke-10 ayat 62. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Ala inna awliya Allah. Ulangi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Ala inna awliya Allah. Ingatlah awliya Allah, wali-wali Allah. Siapa itu wali-wali Allah? Adalah orang yang dicintai Allah. Nanti kita bahas hadis arba'in yang ke-38. Jadi wali Allah itu adalah hamba Allah, manusia yang Allah cinta kepadanya. Indikasi, ciri-ciri hamba itu dicintai Allah adalah Al-Maidah 54. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Itu pasti. Maka kalau kita ngukur apakah Allah kemudian mencintai kita atau tidak, kita bisa lihat nanti dari gimana cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu bentuk. Nah, apa yang Allah hadiahkan ketika Allah mencintai itu, ingatlah aulia Allah itu la khaufun alaihim. Coba ulangi. Walahum yahzanun. Rumus bahagia itu ini. La khaufun alaihim. Apa itu khauf? Berulang-ulang di majelis ini. Khauf itu artinya, tafsirannya adalah tidak khawatir akan apa yang terjadi di masa depan ini, besok. Ini dia gak khawatir. Nanti rezeki saya gimana, jodoh saya gimana, nanti kalau saya ngelamar, walimahannya di mana. Gak punya khauf dia. Dia gak punya kekhawatiran begitu-begitu. Bukan berarti gak punya perencanaan. Tapi di hatinya Allah yang menentukan. Allah Al-Ghani, Al-Mubdi, Allah Al-Fatah, Ar-Razak. Allah yang punya segala-galanya, maka dia sebagai karena dicintai oleh Allah, dibersamai jiwanya, dikaruniakan ketenangan di batinnya, maka tidak ada khawatir. Mengapa muhajirin bisa bergerak dari Mekah ke Madinah, Yatsrib?
Karena nggak khawatir. Karena iman yang bekerja di hati mereka. Kenapa kita ini banyak khawatir? Karena kita nggak ada iman ini. Nanti kalau saya pindah ke Madinah, pekerjaan saya di Mekah nggak terganti. Rumah saya di Mekah gimana? Keluarga besar saya banyak di Mekah. Kalau saya hijrah ke Madinah kayak apa? Ini mirip sama kita sekarang. Ini kerjaan haram, jual minuman keras, jual yang haram, beristilat laki-laki dan perempuan, industrinya melalaikan, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saya hijrah, dari mana saya dapat uang ini? Sementara hidup saya dari entertainment, dari hiburan, dari mana saya dapat? Kalau saya hijrah, pakai jilbab menutup aurat, gimana? Bos saya sudah mensyaratkan kalau pakai tutup aurat, pakai jilbab, nggak kebuka begini, saya harus berhenti nih. Jadi customer care di depan, saya harus berhenti nih. Jadi frontline di depan, ada kekhawatiran akan masa depan, itu namanya khauf. Kekasih Allah nggak punya khauf di hati. Nah ini juga termasuk penyakit kita. Anak masih kecil kita udah mikirin kuliahnya. Anak masih 3 tahun kita mikirin gimana walimahannya. Kita banyak khawatir besok makan apa, padahal barusan maghrib dapat makan gratis, Allah kirim. Masih khawatir besok makan apa. Majelis ini mendidik kawan-kawan sekalian, antum tinggal datang Allah kasih rezeki. Antum tinggal datang Allah kasih semuanya. Kita khawatir gak punya teman, kita khawatir akan kehidupan kita. Kita di sini saya lihat tadi jamaah dikasih plastik satu-satu, disalamin satu-satu, disayang satu-satu. Gak ada, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulangi. Dan wali Allah itu, kekasih Allah itu walahum yahzanun. Dia nggak sedih atas apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena yang sudah terjadi sudah Allah tetapkan. Dan yang sudah terjadi akibat dirinya sendiri. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Tidaklah ada yang menimpa kamu kecuali yang baik-baik itu fa minallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan tidaklah yang menyentuhmu yang buruk-buruk itu karena dirimu sendiri. Maka kekasih Allah sadar betul kenapa hutang banyak ini akibat maksiat. Kekasih Allah sadar betul kenapa kau penyakit gak sembuh-sembuh ini. Ada dosa saya yang nyangkut ini belum diampuni Allah Azza wa Jalla. Inilah pengguguran dosa. Kekasih Allah tidak akan pernah sedih dengan berbagai ketetapan. Termasuk ada orang suka gak suka. Itu gak bahaya kawan-kawan sekalian. Orang gak suka itu wajar, kita ini manusia. Kita punya aib, dia gak suka, wajar, itulah manusia. Manusia maklumnya terbatas. Abi ulangi sekali lagi. Manusia maklumnya terbatas. Coba lagi. Maklumnya terbatas. Saya sama Ustadz Abu Laden mana? Sekarang sayang. Lama-lama Ustadz Abu Laden bertingkah terus. Saya maklumnya juga habis. Kesel banget nih Ustadz Abu Laden nih. Kagak bisa dikasih. Sekarang masih sayang. Masih penuh maklumku kepadamu Ustadz. Tapi kalau Ustadz Abu Laden bertingkah, lalu kemudian memperbaiki lagi, bertingkah lagi, maklum manusia itu terbatas. Maka antum jangan terlalu dramatisir. Habis saya sebagai muslimah sudah berhijrah. Tapi teman saya selalu mengungkit masa-masa kelam saya dulu di night club. Masa kelam saya dulu di SMA. Masa kelam saya dulu di kampus. Udahlah, manusia. Tapi siapa yang maklumnya tak terbatas? Siapakah zat yang ampunannya tak berbatas, tak bertepi? Allah Azza wa Jalla. Maklum terus. Buktinya apa? Kita maksiat berulang-ulang. Ini pintu masjid dibuka terus. Padahal kita ini ahli maksiat. Tobat lagi, maksiat lagi, mengecewakan lagi. Tapi pintu itu dibuka terus. Gak pernah kita masuk ini gak bisa. Ada yang di sini masuk masjid gak bisa. Malaikat tiba-tiba muncul. Ente tobat dulu, tobat dulu. Maksiat lagi, out, nggak ada. Kartu merah, ada. Lapangan bola Piala Dunia 2 kali kartu kuning, kartu merah. Masjid nggak pernah ngasih kartu merah. Allahu Akbar. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang udah, apa itu hazan? Hazan adalah sedih atas apa yang udah terjadi.
Inilah penyakitnya manusia. Ama besok dia khawatir, ama yang lewat terjadi dia sedih, ama hari ini dia lupa. Sama hari ini yang Allah kasih dia lupa, sama besok dia khawatir, sama yang udah lewat dia sedih. Apalah jadinya hidup semacam ini? Ngelihat awan, sedih. Apa ya? Nikahnya sama dia nih apes lagi. Udah akad bu, anak 5, nggak bisa di rewind. 5 anak, nyesel nih. Nikah nih sama yang potongannya begini nih, misalnya begitu. Sama juga ikhwan, coba ya, apalagi selegram sekarang banyak nih. Coba sama yang ini nih, ayo sama yang ini lagi. Istri orang pula. Apa jadinya kalau manusia itu penuh penyesalan, penuh kesedihan? Utangnya udah terjadi, nggak bisa pakai pintu Doraemon. Kalau pakai pintu Doraemon enak, masuk laci, tinggal disetel. Balik ke 5 tahun lalu, nggak minjem, enter, balik kita, nggak jadi minjem. Tapi nggak bisa, ruang dan waktu ini berjalan. Wal asr innal insana lafi khusr. Udah terjadi, udah. Jamaah sudah terjadi, terima jamaah. Inilah majelis pengasuhan. Tapi gara-gara itu Abi, saya dihina keluarga besar. Udah. Itulah kesempatan kita jadi hamba Allah. Ketimbang dipuji terus jadi Firaun. Ya. Kamu hebat, anak paling hebat di keluarga besar. Top. Itu biasa calon-calon Firaun. Gitu. Dan ujung Firaun tenggelam. Udah dihina-hina gak apa-apa, diinjek-injek gak apa-apa. Sabar. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi gimana menumbuhkan optimisme sama masa depan? Gak sedih sama masa lalu, minta cinta Allah. Wali Allah ini gimana kita jadi wali Allah? Saya gak pernah kuliah agama, saya gak pernah pesantren. Apa itu awliya Allah? Alladzina amanu, ulangi, wa kanu yattaqun. Coba. Alladzina amanu, yaitu yang beriman dan bertakwa. Udah. Makanya saya meyakini. Hamba Allah yang menangis di malam hari, dia sujud kepada Allah, cuma berdua dengan Allah, gak ada kamera. Abi bisa nangis muhasabah ya, disimak teman-teman. Kapan air mata orang tuh yang benar? Kalau dia di dalam kamar berdua sama Allah, keluar gak air matanya? Itu yang asli. Kadang-kadang Abi nangis gara-gara gak bisa nangis. Kenapa gue gak bisa nangis? Ya nangis aja tiba-tiba. Macam-macam. Bisa jadi profesinya biasa, gak pakai jubah, gak pakai atribut-atribut din, tapi kemudian Allah mencintainya. Bisa jadi. Bisa jadi bukan orang kaya. Jadi wali Allah pasti dibukakan pintu dunia. Gak semua kawan-kawan. Jalur kewalian tuh beda-beda. Ada jadi wali Allah dengan penuh cobaan, kekasih Allah, hati-hati gitu. Maka Abi ingatkan sama The Giver, sama santri-santri Abi, termasuk kepada jamaah. Hati-hati kita memperlakukan jamaah. Abi gak bisa menyentuh semuanya. Tapi kalau kita pulang kita perhatikan. Jangan kita hormat sama yang gamisnya bagus, jilbabnya bagus, kurtanya bagus, tapi gimana kita nggak hormat sama yang lusuh? Wah ini baju kokonya putih menguning nih, kayaknya duafa akut. Gitu. Ini duafa akut nih, kesini buat beras doang nih, sama sarden. Sangka kita jelek banget gitu. Dan kita kemudian nggak kasih beliau hak sebagai saudara. Kita nggak sapa, kita nggak baik. Bisa jadi yang begini kekasih Allah. Dan kenapa kita harus berhati-hati sama kekasih Allah? Karena doanya makbul. Kenapa? Doanya makbul. Nah, kita lihat di sini. Ya. Hadis arba'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, hadis qudsi. Sesungguhnya Allah taala berkata, man adali waliyan. Ya. Barang siapa yang kemudian man adali waliyan itu adu. Barang siapa yang kemudian memusuhi kekasihku, barang siapa memusuhi waliku,
faqada adzantuhu bil harb. Faqada adzantuhu bil harb, maka dia sama saja mengumumkan perang mengumumkan perang kepadanya, ya, menyakiti waliku berarti mengumumkan perang kepadanya siapa? Perang kepada Allah. Dilanjutkan di sini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaih. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku tentang sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang diwajibkan. Nah, ini dia. Jadi mendekat kepada Allah, ya, sampai kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah pertama fardu. Pertama apa? Fardu. Gimana Abi supaya dicintai Allah? Lakukan yang wajib-wajib. Ya, lakukan yang wajib-wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Nah, maka hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Jadi fardu itu bikin dekat dengan Allah. Coba lagi, fardu bikin dekat dengan Allah. Nawafil tambahan bikin Allah mencintai. Nawafil tambahan bikin Allah mencintai. Ini langkah untuk taat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Amin. Wajib dulu. Jadi nggak ada, kenapa nggak sholat zuhur? Ditanya, akhi kenapa antum nggak sholat zuhur? Aneh makom udah wali. Aneh nggak perlu sholat lagi, udah wali. Kalau masih sholat 5 waktu ini kayak antum nih, berarti makomnya masih makom rendah. Aneh makom udah tinggi, wali, udah nggak perlu sholat. Ini pemahaman-pemahaman menyimpang. Abi orang Banjar, guru Banjar yang sangat dihormati itu Guru Ijai almarhum. Dalam ceramahnya, Guru Zaini Goini, Guru Ijai almarhum, Martapura, beliau guru kelampayan itu, guru sekumpul disebutnya, guru sekumpul haul itu menyebutkan kalau ada wali yang maksiat, wali bohong, wali dusta. Minum minuman keras. Kenapa antum minum minuman keras? Ini kalau sampai leher aneh berubah jadi teh manis. Gimana lah? Anggur merah. Namun jadi teh manis. Ini kalau di leher jadi teh manis, sudah error. Karena jadi wali Allah wajib ditunaikan an-nawafil. Nawafil itu tambahan. Memang nafilah dalam Quran adalah apa? Tahajud, qiyamul lail itu nafilah. Tapi banyak kita lupa khidmat begini nafilah. Ngurus umat nafilah. Jadi relawan ke Cianjur nafilah, ngumpulin beras, ya, lalu kemudian disetorkan untuk fakir miskin itu nafilah, itu tambahan. Ngantar daging ke pondok-pondok, bantu DP Foundation misalnya ada amaliat apa, saya nggak bisa bantu dana, jadi Muslim Club nggak bisa, saya mau bantu tenaga, itu bagian dari menambah. Jadi coba sama-sama melaksanakan yang wajib mendekat, coba lagi. Melaksanakan yang wajib mendekat, melaksanakan yang sunnah, tambahan membuat Allah mencintai. Jadi jangan pelit-pelit, supaya dicintai Allah tambah. Nah, lihat ini. Ahbabtuhu kuntu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya, penglihatannya, tadi penglihatan ya, pendengaran, sam'an pendengaran, lalu kemudian penglihatan, kemudian ini tangan ya. Wayad ya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya ya yang dia gunakan untuk berbuat. Warijlahu ya, arijal kaki ya, rijlain dua kaki, rijlahu aku akan menjadi kakinya, allati yamshi biha aku akan menjadi kakinya ketika dia kemudian berjalan. Wa insalani la'atiyannahu
dan kalau misalnya dia minta aku pasti akan beri. Wala inis ta'adani lau'idannah, kalau minta perlindungan aku pasti akan lindungi. Rawahu Bukhari sahih. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau Allah mencinta, nah ini hati-hati ya. Ini kadang-kadang masuk nanti perspektif wahdatul wujud. Jadi yang melihat adalah Allah, yang berbuat adalah Allah. Nah ini Abi coba meluruskan, semoga syarah ini diterima. Ini yang para ulama ya, kebanyakan ya, jumhur para ulama kemudian menjelaskan. Artinya adalah ketika Allah mencintai, Allah bersama pendengarannya, Allah bersama penglihatannya, Allah bersama pendengarannya, Allah bersama penglihatannya. Apa artinya? Allah memberi hidayah pada apa yang didengar, Allah mencahayai, Allah memberi hidayah, Allah terlibat pada aktivitas mendengar, itu kasih Allah. Makanya ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat mukmin. Ya. Yang turu binurillah, dia melihat dengan cahaya Allah. Maka nggak heran wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu biasanya firasatnya kuat karena penglihatannya, pendengarannya. Itu ada barokah cinta Allah di pendengaran dan penglihatannya. Maka kadang-kadang kalau dengar sesuatu, para kekasih Allah itu dia punya sinyal. Nah, dia punya sinyal. Kayaknya nggak benar, kayaknya benar. Penglihatannya berbeda dengan penglihatan kita. Makanya kalau sudah punya teman tahajud soleh, kita udah safar sama dia, satu kos sama dia, terjaga dari zina, terjaga dari mendekati zina, kalimat yang bagus pegang. Saya suka begitu amalan dulu di kampus. Lihat yang soleh pegang. Apa maksudnya pegang? Ahlul traktir. Kalau ngelihat kekasih Allah begini, ahlul traktir gitu. Makan kantin Salman, ambil bebas. Nah, nanti kalimat-kalimatnya bagus. Itu yang saya betul-betul pengalaman, antum mesti pegang orang-orang soleh. Bukan berarti yang maksiat kita tinggalin, enggak. Tapi kalau udah punya orang soleh, rawat. Maka di sini kalau ada pengusaha, ya, Abi saran di sini ada pengusaha, ada amal yang amal ini itu nggak bisa di fundraising. Apa itu? Menjaga dan mensupport kekasih-kekasih Allah ini. Kalau yatim, santri Quran itu bisa di fundraising. Infak cetak hufaz, cukup 100.000 per bulan. 30 donatur bisa menghidupi satu santri. Wah, 1.000 donatur. Abi sama Kang Dewa kerjain ICH, infak cetak hufaz. Tapi nggak bisa kita. Ini ada ulama soleh, dai penggerak. Ayo kita kumpulin uang buat ngegaji. Itu bubar tuh donatur. Masa ngegaji ustadznya, udah nggak mau gitu. Nah ini tugasnya siapa? Ini tugasnya pengusaha. Pegang. Kalau jadi pengusaha itu amalannya begitu. Pegang motor. Datang lihat ngajar TPA. Tanya, Ustaz, antum ngajar TPA tiap hari. Dari mana sumber gaji? Ya kadang-kadang anak ada iuran, kadang-kadang enggak. Ya sisanya saya nukang dari pagi sampai siang. Coba. Ini ahlul Quran nukang dari pagi sampai siang. Bukan menukang dan jadi buruh bangunan itu gak mulia, mulia. Tapi lihat kompetensinya. Kalau memang ngajar ngaji, ilmunya baik. Udah Ustadz, pokoknya jangan nukang lagi nih. 5 juta per bulan, antum tugasnya ngajar. Gitu. Nah ini kita pegang kekasih-kekasih Allah, insya Allah. Maka kawan-kawan sekalian, itulah fadilah dicintai Allah. Kenapa kita ini lepas dari cinta Allah? Satu, karena kita lepas mencintainya. Akhirnya apa? Dengar suka salah. Udah jelas investasi bodong gitu ya. Binari ya gitu. Udahlah sempit. Akhirnya karena diprovokasi sama temannya, udah pakai aja pinjol. Ini HP-mu bisa tinggal foto KTP segala macam, cair 15 juta, masukin platform judi. Uangnya haram, main tempat haram. Ini namanya masuk dari setan, digunakan di jalan setan. Ini memang in out setan semua nih. Nah, karena apa? Nih, nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah. Mata, lu gak ketipu juga.
Wah begini. Mata ketipu. Kaki nggak dicahayai Allah. Tangan nggak dicahayai Allah. Akhirnya apa? Berbuat. Akhirnya nggak punya dampak. Tangan nggak punya dampak. Melangkah salah tempat. Kenapa? Kehilangan tuntunan dari Allah Azza wa Jalla. Minta nggak dikabulkan. Minta perlindungan akhirnya nggak dilindungi. Apa kuncinya? Penyebabnya adalah satu, hilang cinta Allah Azza wa Jalla. Kenapa kawan-kawan sekalian? Kitanya sendiri yang memutus cinta itu. Maka di akhir majelis ini Abi ulangi, salah satu kesimpulannya adalah Allah tidak pernah tidak mencintai hambanya. Coba lagi, Allah tidak pernah tidak mencintai hambanya. Hambanya yang memutus cinta. Coba, hambanya yang memutus cinta. Maka habis bahas fadilah ini, Abi pengen kita bahas yang ringan-ringan. Jadi gimana cara supaya kita makin cinta sama Allah? Mau diajarin? Mau? Saya juga tadi praktek, sebelum ceramah ini praktek. Ngecek diri saya. Akhirnya banyak ketemu hal. Mudah-mudahan yang disampaikan ini hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian gini. Kenapa seorang istri bisa cinta banget sama suaminya? Ibu-ibu. Kenapa seorang istri bisa cinta banget sama suaminya? Karena ibu tersebut, muslimah tersebut merasakan cinta, curahan cinta yang besar dari suaminya. Setuju? Melihat suaminya berkorban, mencintai. Jadi muncul cinta itu tumbuh. Karena apa? Merasa dicintai. Coba lagi. Mengapa seorang suami cintanya tumbuh pada istrinya? Karena suaminya merasa dicintai. Uang bulanan kurang, banyak kelemahan. Kenapa? Antum yang ketawa. Kontrakan gak bisa ngelanjutin, misalnya gitu. Tapi istri ini setia terus, nyemangatin terus. Jatuh gak hati suami sama istri itu? Jatuh. Kapan anak itu cinta kepada orang tuanya? Ketika dihujani cinta. Si anak ketika merasa dicintai, dia akan cinta sama ayahnya. Maka kawan-kawan sekalian, pengen gak kita itu sekarang begini? Allah mencintai kita itu zona Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tuntut kawan-kawan sekalian. Yang kita tanya sama diri kita, sudahkah kita mencintai Allah? Maka di akhir ini, Abi ingin kasih tips. Gimana caranya kita bangun cinta kepada Allah tuh? Dengan cara kita harus merasa dicintai Allah. Coba lagi. Merasa dicintai Allah. Sekarang, masuk nih ilmunya. Bismillah. Orang kalau udah cinta banyak maklum gak? Ini karena lagi sakit ya, gak bisa hadir pengajian, sebelumnya ada di Bandung, Kak Nirwana istri saya. Setelah kemoterapi keempat mohon doa. Walaupun kansernya turun, tapi dokter minta diselesaikan 6 kali kemoterapi. Saya tuh, ya mohon maaf ya, kan kalau kemoterapi itu rontok rambut, pokoknya banyak kelemahan dan kekurangan. Ya, karena kemudian sudah saling sayang, kan banyak yang bilang, oh nanti kalau sakit suaminya gimana? Enggak tuh saya. Ya sebelum kanker datang dan setelah kanker datang, ya beginilah perasaanku padamu gitu loh. Sama, saya juga banyak kekurangan. Ketika saya kurang ini itu gitu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, buang angin tuh udah gak sempat lagi cari posisi, kan gitu ya Pak? Bener gak Pak kalau suami istri ya? Pokoknya di mana aja eksekusi gitu kan, prot aja. Ih bau, kan ibu cuma gitu doang. Ih Abi bau, udah. Tapi kangen kan? Iya gitu udah. Coba sama-sama, kalau cinta banyak maklumnya. Coba lagi. Kalau cinta banyak, sekarang saya tanya sama kita semua. Saya tanya sama diri kita semua. Allah nih banyak maklumnya gak sama kita? Ibu, bapak semuanya, berapa kali di sini menyakiti hati orang tua? Banting pintu. Menyakiti ayah bunda kita berkali-kali. Tapi orang tua yang cintanya besar, maafin terus anaknya. Buka terus pintu. Allah juga begitu. Jadi saya tuh tadi sambil duduk itu, ya Rob,
Engkau tahu siapa nih? Saya itu yang paling ngerti. Randy Saputra di depan ini yang paling ngerti dosanya Randy Saputra. Abi adalah orang yang paling mengerti aib Abi sendiri. Bagus kan? Abi, aib itu kan deket-deket ya. Baru datang diciumin, nggak tahu nih tangannya lebih banyak maksiatnya daripada cuma. Ya udah kalau diciumin, kadang-kadang sama anak-anak biar dia punya bakti itu ya udah Abi niatkan nggak memuliakan diri, tapi coba lihat Allah itu banyak maklum. Saya tadi sengaja ke bawah ngeliat satu-satu. Wallahi aneh nggak kenal antum. Wallahi. Dan demi Allah juga antum tuh nggak kenal-kenal banget sama aneh. Dan saya yakin datang ke sini bukan perkara beras. Karena kita udah pernah coba pakai bintang, pakai ustadz yang lain turun kok. Turun, bener. Saya hilang sekian pekan turun jamaah, ada statistiknya. Antum hadir karena cinta. Nah, saya sendiri kawan-kawan sekalian itu merefleksikan betapa besar cinta Allah maklum sama diri yang banyak aib ini. Ini kalau aib kebuka jantung bisa bubar, gak dengerin aneh semua. Allah tuh sayang sama kita. Nah, perasaan Abi seperti ini, ya yang seperti ini, Abi minta ada di hati murid-murid Abi semua, santri-santri Abi semua. Ya Allah, maksiat saya banyak, pernah mendekati zina, pernah zina. Waktu jebolin proyek kayak apa, maling sana sini, ngambil sana sini. Ya Rabb, Engkau kasih majelis, Engkau masih izinkan sujud, masih dapat makan gratis, sendal dikasih plastik, motor saya dielap, masjid Engkau bukakan. Ya Allah, saya masih bisa disayang. Ya Allah, betapa Engkau memberikan aku kasih sayang. Itu yang harus dirasakan. Udah kerasa Allah mencintai. Kalau nggak mencintai kawan-kawan sekalian, nggak diizinkan duduk di sini. Ayo sama-sama alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Ini nikmat. Ayo sama-sama, diri saya, coba lagi, adalah yang paling memahami dosa diri sendiri. Dosa diri saya sendiri. Coba. Ustaz Abu Leiden paling paham dosanya kan. Sayang semuanya. Abi banyak dosanya. Masih dipelukin jamaah. Minta doa lagi. Padahal Abi bilang doain Abi. Antum begini ini mahal. Maka ingat brengsek-brengseknya kita itu. Merasa soleh salah. Coba lagi. Merasa salah soleh. Coba, merasa salah. Abi gak khawatir kalau antum datang nih, Bi, saya banyak dosa, Bi, banyak kekurangan. Udah bener. Tapi kalau datang ke sini, saya salah apa Ustaz? Ustaz kalau udah saya ini udah sujud loh Ustaz. Gak apa kurangan saya sama Allah? Saya 5 waktu, gak zina, gak ngobat, gak night club, nggak minum minuman keras. Apa Ustaz salahnya? Saya kurang soleh apa? Itulah maksudnya. Jadi kalau datang ke sini merasa hina dan merasa tidak lebih soleh daripada saudaranya, itu bagus, udah bener. Tapi kalau datang kayaknya ahlul neraka nih kan. Hari Senin ngelihat orang nggak puasa, udah ya Allah, kayaknya surga saya sendirian. Maafkanlah hamba-hamba. Gimana? Ayo coba sama-sama. Seseorang yang mencintai pasti banyak maklumnya. Allah banyak maklum. Satu. Yang kedua, sudahlah banyak maklum. Kalau cinta pasti banyak maaf. Coba lagi. Kalau cinta pasti banyak maaf. Abi punya anak-anak santri di DP Foundation 30 orang. Salah satunya Ustaz Abu Leiden. Ya, berakad, dedicated, kerja di entitas dakwah. Dewa Eka Praga Foundation. Kita doa kepada Kang Dewa juga dan keluarga Teh Wiwin, semoga disayang Allah. Ya masing-masing ada salah-salahnya. Kadang salahnya fatal-fatal. Ya Allah, salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Tapi karena kasih sayang cinta, Abi panggil. Kadang-kadang gak kuat juga kita, mau mencat juga gak kuat.
Mau ini cuma ngomong, ini salah. Jangan lagi diulangi dan jalan lagi yang benar, bismillah melangkah. Kalau cinta pasti banyak maaf. Coba lagi. Kalau cinta pasti banyak maaf. Pertanyaannya sekarang, Allah banyak ampunin kita enggak? Banyak. Harus optimis nih, kenapa bisa di sini? Karena Allah banyak maafin kita. Kita ini banyak maksiatnya, banyak kelupanya. Allah buka nih pintu, mahal. Tadi ketemu rolet, itu kan amaliat masjid semua. Coba orang akad ngasih makan tuh akadnya apa? Saya mau ngasih makan orang soleh Ustaz. Saya mau ngasih makan jamaah masjid Ustaz. Saya mau ngasih makan ahli ilmu Ustaz. Saya mau ngasih makan orang safar, ibnu sabil, fisabilillah. Ya antum-antum ini. Nah coba tuh. Di label yang begitu-begitu, apa nggak rontok batin? Antum nih dihitung sama orang-orang sama donatur-donatur, orang soleh, ibnu sabil, fisabilillah, ahli ilmu, ahlul masjid, tamu Allah. Mulia nggak kawan-kawan? Mulia nggak kawan-kawan? Sendalnya diplastikin, itu saya sebetulnya nggak nyuruh tuh. Tapi udah teknologinya makin maju sekarang. Sendalnya diplastikin, dirawat, Masya Allah. Satu, banyak maklum. Dua, banyak. Tiga, kalau orang sudah cinta, dia akan memberi yang antum butuhkan, bukan yang antum minta. Orang tua yang cinta sama anaknya, anaknya minta pisau, gak akan dikasih. Anaknya minta 1 juta, gak akan dikasih karena belum layak. Maka apa yang orang tua kasih? Susu, Ultramilk, bukan sponsor ya. Kasih Yupi, kasih yang memang menyenangkan hati dia. Kasih pensil warna, gak dikasih pisau, gak dikasih korek, gak dikasih uang 1 juta. Enggak, karena dia belum waktunya. Itu cinta orang tua kepada anak. Sekarang Abi tanya, banyakan mana yang Allah kasih? Yang kita minta, yang kita butuhkan. Ada nggak di sini yang pagi-pagi doa, ya Allah, detakkan jantung saya sampai malam nanti? Ada nggak minta detak jantung? Ya Allah, gerakan lambung saya, ya Allah. Ya Allah, gerakan hormon petialin, enzim petialin di lidah saya supaya bisa mengunyah. Ya Allah, asam klorida di lambung saya, jaga ya Allah. Ya Allah, pankreas saya, produksikan insulin ya Allah. Ya Allah, ginjal saya, saringlah darah. Ada nggak doa begitu? Nggak ada. Tapi bergerak semua nggak tubuh kita ini? Ada nggak yang tiap pagi minta oksigen? Ya Allah, minta oksigen ya Allah. Sekian volume, sekian molekul. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah kasih semua. Ayo kita bahas tuh yang tadi kita makan. Ada nasi. Nasi, beras. Di mana beras, di mana padinya ditanam, kita nggak tahu. Nasi yang tadi kita makan sudah ditanam berbulan-bulan yang lalu, kawan-kawan sekalian. Rezeki kita sore tadi, ba'da maghrib tadi, sudah diatur Allah 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan yang lalu. Dahsyat, dahsyat. Entah siapa yang nanam, entah siapa yang manen, entah siapa yang jadikan gabah, entah siapa yang giling, entah siapa yang jual, entah siapa yang menanak. Antara kita mendekati nasi dan nasi mendekati kita, lebih panjang perjalanan nasi mendekati kita. Betul? Kita dari rumah ke Al-Murabi. Antum rumah paling jauh apa? Gede Bage. Apa paling jauh? Sumedang. Tapi beras ini mendekatinya lebih jauh. Ada rolet di situ, sapi. Kemungkinan dari NTB, kemungkinan daging sapinya dari Garut atau dari Sukabumi, dia berjalan. Sapi itu gede berapa lama? 2 tahun. Jadi sapi yang antum makan ba'da maghrib ini 3 tahun lalu itu udah muncul di muka bumi. Gua rezekinya Abu Leden nih. Jadi 3 tahun lagi dimakan Abu Leden. Coba. Allah mengharmonikan rezeki kita, menyampaikan rezeki kita. Maka kenapa Abi ngomong begini 3 poin aja. Jangan pernah merasa Allah meninggalkan antum. Apapun yang antum hadapi. Tapi utang saya nggak lunas-lunas Ustaz. Oksigen dikasih.
Nyawa dikasih, iya Ustaz. Makan masih gemuk iya. Yang peluk-peluk saya ngomong utang tuh gemuk-gemuk semua. Gempal-gempal nggak Ustaz, ampun. Tapi meluknya Masya Allah. Rezekinya gede. Tapi Ustaz suami saya pergi, Ustaz oke suami pergi, anak-anak ada Ustaz. Orang tua masih ada, sayang ada Ustaz. Kakak beradik sama sayang, teteh A masih ada di rumah, masih ngejagain. Ya udahlah. Jangan sampai kita melihat yang kurang-kurang ini. Pengasuhan ya. Abi ngomong dari hati paling dalam. Jebakan syaitan. Syaitan akan memperlihatkan yang pedih-pedih di mata antum. Itu permainan setan. Dibuat antum mengeluh, dibuat antum putus asa, dibuat antum malas berdoa. Ngapain berdoa? Rasanya udah sebulan nih gak lunas-lunas. Maksiatnya jadi 5 tahun. Gak hubungin orang tua 3 tahun setengah. Mutus silaturahim 8 tahun setengah. Tapi kemudian itulah, makanya jangan sampai kawan-kawan sekalian, dari hati terdalam nih Abi ingin terakhir nih poin pada malam hari ini. Bangunlah perasaan dicintai Allah. Coba lagi. Apapun kondisinya. Coba. Abi rugi, Abi outlet saya tutup. Modal saya 300 juta habis. Bagus. Kadang kalau outlet jalan sholatnya lupa. Kalau udah laba, profit, jaya dikit, ya mulailnya hilang. Kalau lapang sedikit, nangis sama Allahnya hilang. Bagus. Abi jadi ditagih, Abi tiap hari ditagih orang. Bagus, biasanya yang ditagih-tagih itu duhanya 12 rakaat. Bener kan? Sujudnya lama, karena begitu salam debt collector. Jadi lama. Gak bangkit. Mending sujud aja deh daripada ketemu debt collector. Sujud. Di masjid aja, karena kalau di rumah ditungguin orang 4 orang, 5 orang di ruang tamu. Makanya demen di masjid. Teman saya gitu. Sekarang distributor buah di Surabaya. Waktu kelit utang tidurnya di masjid, nggak berani pulang ke rumah, digedor orang, Bagus aja sih. Makanya jangan sok tahu yang bagus buat kita itu. Makanya cek diri sekarang. Kalau lapang sedikit, lupa sama Allah, lapang sedikit, jihad sama Allahnya, berkhidmatnya hilang, ya emang gak pantas besar. Maka Abi ulangi sekali lagi ini, janganlah cepat mengeluh kawan-kawan. Kawan-kawan ini demi Allah, disayang Allah semua. Ini anak-anak kita main di sini. Mudah-mudahan ini kekasih Allah semua. Siap? Bapak Ibu siap? Teman-teman siap? Abi gak bisa ngasih apa-apa. Abi ngerti masalah berat, ngerti. Ya. Abi ngerti. Ada yang baru pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Abi ngerti. Dihina keluarga besar. Maka itulah penutup ceramah kita pada kesempatan kali ini. Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Jami' Tabrani, idza ahabballahu, coba ulangi sekalinya, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Benar ya Ustaz? Abu Dadane? Ibtalahu. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan ibtala, mereka akan diuji. Dan manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan kemudian semisal dari mereka. Idza ahabballahu qauman, ulangi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Coba. Kalau Allah mencintai sekelompok kaum, maka Allah mengujinya. Nabi Yunus hidupnya nggak mulus, masuk perut paus.
Nabi Musa hidupnya nggak mulus, dikejar-kejar oleh Fir'aun, harus keluar dari istana. Nabi Muhammad SAW, Nabi mulia, dijamin Allah kemuliaannya. Nabi manusia paling mulia di muka bumi. Apakah dicoba? Hilang ayah waktu lahir, besar sedikit hilang ibu, nempel ke kakek hilang kakek, nempel ke paman, paman tak beriman sampai akhir. Cobaannya banyak. Terusir, gak sempat terusir sebetulnya, tapi diembargo oleh masyarakat Mekah. Kehilangan Khadijah, ada 1 tahun itu beliau banyak kehilangan orang-orang yang disayangi. Itu Nabi, hartanya hilang, terluka di Uhud, harus pergi ke Madinah Yasrib. Dan dalam cerita sirah itu, Nabi itu rindu Mekah. Makanya kiblat itu digeser oleh Allah Azza wa Jalla dari Baitul Maqdis menghadap utara ke selatan, menghadap ke Mekah. Makanya imaman kiblatain. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri yang paling dicintai. Anak-anak beliau wafat di waktu juga usia muda. Beliau di kampungnya di Mekah gak diterima, harus pergi jauh ke Madinah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicoba, diuji kawan-kawan sekalian. Randy Saputra Nabi bukan, wali bukan, soleh jauh, maka Randy Saputra gak pantas mengeluh. Ustadz Eko sama, Ustadz Abu Leden sama, kami sama. Maka kawan-kawan sekalian janganlah dramatis. Siap? Optimis dicintai Allah. Coba lagi. Optimis dicintai Allah. Pulang ini yang datang suami istri bergenggaman, mulut dijaga. Atau guru kita Kiai Lukman, jamu jaga mulut. Pulang pakai motor genggam. Umi, insya Allah Allah cinta sama kita ya. Iya Abi, Allah cinta sama kita. Udah. Naik motor, balik ke Gede Bage, suami dipeluk erat, sampai rumah doa, kontrakan kita luar biasa ini. Ini mungkin harus kontrak sempit begini supaya kita makin sakinah. Udah, tos. Masukin motor ke dalam ruang tamu. Enak ya Umi, kenapa? Punya penghangat ruangan apa? Knalpot masih panas. Udah enak. Banyak kontrakan masuk motor, gelar kasur, tidur sama motor, sama tabung gas. Udah, anggap aja desain interior. Namanya interior gas melon warna hijau. Tinggal dihias, kasih bunga-bunga. Jadi dia gas melon mawar. Hidup gak usah dramatis. Tahu gak Mi, Hotel Bintang 5 juga gini. Abi lihat di TV, Abi lihat di Google, masuk kamar mandi, iya ya. Sama nih kayak kontrakan kita, masuk kamar mandi, iya, tos, udah gitu. Apartemen di Jakarta juga gitu, masuk studio kamar mandi langsung udah. Nggak usah dramatis. Siap? Ngontrak berdua, malam jadi tempat tidur, pagi jadi ruang tamu, siang jadi ruang makan, udah. Tinggal tulis spanduk. Ruang serbaguna. Udah. Damai. Ini apaan sih? Tempat tidur apa gimana? Tulis aja ya, ruang serbaguna. Udah. Tempel foto Mekah. Insya Allah kita Mekah. Udah di crop gunting tempel. Bahagia. Jadi bahagia itu diciptakan kawan-kawan. Bahagia itu dibangun. Bahagia itu bukan nunggu. Bahagia itu sekarang. Ya. Bangun kebahagiaan itu sama teman-teman. Allah mencintai kita insya Allah. Semoga Allah mencintai antum semua. Dan makin besar ujiannya, semoga makin besar cintanya. Semakin besar masalahnya, berarti Allah lagi ngundang. Makin besar undangannya. Kalau orang gak penting tuh undangannya, WA. Datang. Undangannya kecil. Naik dikit undangannya dicetak kepada Ustadz Abu Leden. Kami walimah di Gede Bage. Kirim.
Tapi kalau misalnya spesial, itu undangannya sama orang-orang ya, Ustaz, ini aneh undang ya, awas antum gak datang ya, kalau gak datang aneh unfollow Instagram antum. Wah, itu undangannya udah sadis. Ustaz Sabtu ya, Sabtu ini ya, Sabtu pagi dia udah ada di depan Ustaz rumah Abu Leden. Ustaz, ayo Ustaz, kenikahan aneh antum khutbah nikah. Itu spesial. Nah, ada orang-orang yang Allah nggak mau nunggu lama. Allah ingin sujudnya, Allah ingin doanya, Allah ingin panjang lirihnya. Siapa itu? Yang Allah uji dengan ujian yang panjang. Setuju? Coba sama-sama, undangannya besar. Coba. Sujudnya Allah pengen lama. Kalau Allah ingin bangun bangunan 10 lantai di kehidupan antum, pondasinya nggak 2 bulan kawan-kawan. Bangun rumah, kalau rumah cuma 1 lantai, itu pondasinya sebulan, 3 minggu. Batu-batu gunung udah bisa bangun 6 bulan, rumah tipe 36 jadi tegak. Huntara tuh, namanya juga huntara, hunian sementara. 4 hari, baja ringan, colok-colok-colok. Kasih semen, 4 hari kasih GRC. Namanya juga apa? Huntara. Tapi kalau didorong begitu dikit jebol. Namanya juga dinding GRC. Huntara, hunian sementara, cepat jadinya. Maka kalau Allah menginginkan kehidupan yang rendah untuk diri antum, Allah nggak ingin kehidupan yang tinggi untuk diri antum, maka ujiannya santai aja, pondasinya pendek. Paling ini hidup buat keluarganya, udahlah gak usah kasih ujian besar-besar. Begitu. Tapi kalau misalnya bangunan yang direncanakan itu 100 lantai, kehidupan yang mau dibangun itu tinggi, maka Allah akan sediakan pondasinya makin dalam makin lama. Saya di Bandung itu sejak Hotel Trans itu belum ada. Bolak-balik Mall TSM. Dulu namanya Trans Studio Mall, sama-sama sekarang ya. Dulu namanya BSM kan, Bandung Super Mall. Itu saya udah bolak-balik tuh. Dari tahun 2009, 2010. Tiba-tiba dipagarin. Lama, sampai bolong dalam gitu. Itu hampir mau setahun saya itu. Begitu pondasinya selesai, Hotel Trans itu tegak dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Krek. Pondasinya yang lama. Begitulah hidup kawan-kawan sekalian. Makin panjang ujian antum berarti Allah merencanakan hidup yang tinggi di kehidupan antum. Makin berat ujiannya, makin panjang ujiannya, sama kayak ketapel, makin jauh, nariknya makin jauh. Makin mundur dia makin jauh. Tapi begitu dilepas dia melesat paling tinggi. Insya Allah. Udah jangan sedih. Utang antum berapa? 300. Masya Allah, aneh 8 miliar. Emang mau jadi orang gede. Kalau ketemu orang berapa? 300. Wah, kurang besar. Ini berapa? 8 malah saya peluk. Ada lagi di samping, saya utang stok 40 miliar. Ini jagoan ini. Berarti masalahnya lebih besar, pondasinya insya Allah makin tinggi nanti. Optimis sama Allah ya, amin. Ibu-ibu optimis bu? Ibu halo, Insya Allah ibu, jangan banyak sedih ya bunda. Ibu-ibu muslimah yang disayangi oleh Allah, jangan banyak drama, jangan banyak sedih. Engkau berhak bahagia. Ibu-ibu berhak punya masa depan. Para muslimah, para soleha berhak bahagia di masa depan nanti. Allah tidak butuh masa lalumu, Allah hanya melihat masa depanmu. Akhir hayatmu seperti apa. Engkau berhak bahagia, apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Bapak-bapak, kawan-kawan, al-akh, saudara-saudaraku semuanya, antum berhak bahagia, apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Jalan terus, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita tutup dengan sama-sama Asmaul Husna sebelum kita bermunajat. Semoga munajat malam ini diberkahi Allah. Semoga kita diterima Allah cintanya. Semoga kita benar-benar disayang Allah. Terima kasih.